Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Lianti dari STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama yaitu pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja atau pegawai tidak mengalami cedera. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Pasal 2 tercantum, tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. ILO atau WHO pada tahun 1995 mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kesehatan dan keselamatan kerja harus ditunjukkan pada promosi dan pemeliharaan tingkat tertinggi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial para pekerja, pencegahan di antara pekerja yang menyimpang dari kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja mereka, penempatan dan pemeliharaan pekerja di lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu mengapa keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang menjadi prioritas manajer dan perusahaan. Selain keselamatan dan kesehatan yang menjadi resiko seorang karyawan, masalah ini juga beresiko pada perusahaan, misalnya kebakaran atau kerusakan pada gedung atau tempat kerja, sehingga memastikan implementasikannya semua aturan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja yang baik, dan kesehatan karyawan yang baik akan menjadi baik pada keberlangsungan bisnis. Selanjutnya yaitu aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, aturan keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana sistem tersebut harus diterapkan pada perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang karyawan atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Hal-hal yang perlu dilaporkan adalah seperti pekerja terjatuh atau terpleset atau mengalami kecelakaan baik di tempat kerja atau waktu dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja. Selanjutnya yaitu peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan harus memberikan training pada semua karyawan terkait bagaimana mengerjakan pekerjaan dengan benar. Dalam kesehatan dan keselamatan kerja, karyawan mempunyai hak untuk mendapatkan alat atau pakaian pelindung yang memang diperlukan untuk aktivitas pekerjaan tertentu secara gratis. Karyawan mempunyai hak untuk menghentikan pekerjaan jika hal tersebut dianggap membahayakan keselamatan atau kesehatannya. Karyawan harus berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Karyawan harus menggunakan alat pelindung diri jika diharuskan. Karyawan memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi kerja yang membahayakan kepada atasan mereka. Selanjutnya yaitu penyebab timbulnya kecelakaan kerja dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, yang kedua yaitu faktor manusia, yang ketiga yaitu faktor alat dan mesin. Faktor manusia dibagi menjadi 3, yaitu sifat fisik dan mental, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Faktor alat atau mesin dibagi menjadi 3, yaitu penerangan yang kurang, mesin tidak dijaga, dan kerusakan teknis. Penyebab lainnya yaitu peralatan yang tidak dijaga dengan baik, peralatan yang rusak, penyimpanan tidak aman, pencahayaan yang kurang baik, ruangan kerja yang padat, dan suhu yang terlalu panas atau dingin. Selanjutnya yaitu prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu pencegahan kecelakaan merupakan bagian yang penting dalam kegiatan pengawasan. Yang kedua yaitu perlu adanya kerjasama antar pihak manajemen, supervisor, dan pekerja dalam mencegah kecelakaan. Yang ketiga yaitu adanya bimbingan dari top manajemen, dan top manajemen menetapkan kebijaksanaan keselamatan kerja bersama organisasi dan petugas keselamatan kerja. Yang terakhir yaitu metode kerja yang mengandung manual keselamatan kerja harus diterapkan. Selanjutnya yaitu tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu teknik.
Artinya adalah sebagai tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas dan mesin-mesin dengan alat-alat pencegah kecelakaan seperti misalnya tombol-tombol untuk menghentikan bekerjanya alat atau musik tersebut, serta alat lain agar mereka secara teknis dapat terlindungi. Kemudian perlu diberikan pendidikan kepada para pekerja untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan bekerja dengan cara guna mencapai pendidikan hasil seperti sebesar mungkin. Yang terakhir yaitu pelaksanaan. Akhir tindakan pelaksanaan memberikan jaminan bahwa peraturan-peraturan pengendalian kecelakaan dijalankan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu pihak manajemen bertanggung jawab dalam hal memberikan bimbingan untuk pencegahan kecelakaan dan keyakinan bawahan tentang pentingnya kesehatan kerja. Yang kedua yaitu supervisor bertanggung jawab dalam hal memperhatikan kondisi kerja yang aman dan mempunyai inisiatif tentang langkah perbaikan keselamatan kerja dan memberikan laporan. Yang terakhir yaitu pekerja bertanggung jawab dalam hal kesiapan dan minat untuk mempelajari diri dengan cara kerja yang aman dan mempelajari peraturan atau instruksi kerja yang mencakup keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu pengaman keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu gangguan keamanan dibagi menjadi dua yaitu motif kriminal dan politik. Yang kedua yaitu bentuk pencurian, kebakaran, perusakan, sabotase, dan pemogokan. Yang kedua yaitu aspek asas-asas pengamanan. Yang pertama yaitu preventif dengan berpegang pada asas oportunitas dan represif dengan berpegangan pada asas legalitas khususnya tindakan pencegahan. Yang ketiga yaitu penyerahan kegiatan keamanan dibagi menjadi tiga yaitu keluar, ke dalam, dan alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.